Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini, Ibu akan menyampaikan materi kelas 8 semester ganjil, yaitu relasi dan fungsi. Pada pertemuan kali ini, siswa diharapkan mampu memahami konsep fungsi, bentuk penyajian fungsi, korespondensi satu-satu, notasi fungsi, dan menentukan nilai fungsi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai materi relasi. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas ialah mengenai fungsi. Yang pertama yang akan kita bahas ialah memahami konsep fungsi. Perhatikan permasalahan berikut. Helmi menggunakan laptop dengan merek Lenovo. Faiz menggunakan laptop merek Acer, sedangkan Gita dan Irma menggunakan laptop merek HP. Misalkan A adalah himpunan nama karyawan dan B adalah himpunan merek laptop. Relasi dari himpunan A ke himpunan B dan relasi dari himpunan B ke himpunan A disajikan dalam bentuk diagram panah sebagai berikut. Berikut adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, di mana pada himpunan A ada Helmi, Faiz, Gita, dan Irma. Sedangkan pada himpunan B ada Lenovo, Acer, dan HP. Helmi menggunakan laptop merek Lenovo, Faiz menggunakan laptop merek Acer, Gita menggunakan laptop merek HP, dan Irma menggunakan laptop merek HP. Nah, berikut adalah diagram panah relasi dari himpunan B ke himpunan A, di mana laptop merek Lenovo digunakan oleh Helmi, laptop merek Acer digunakan oleh Faiz, dan laptop merek HP digunakan oleh Gita dan Irma. Relasi dari himpunan A ke himpunan B dapat dikatakan sebagai fungsi, sedangkan relasi dari himpunan B ke himpunan A bukanlah sebuah fungsi. Mengapa demikian? Mari kita perhatikan contoh berikut ini ya. Nah, perhatikan gambar fungsi berikut. Dan perhatikan gambar yang bukan fungsi. Mengapa disebut fungsi? Karena setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Mengapa dikatakan bukan fungsi? Karena ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan di B dan anggota A yang mempunyai lebih dari satu pasangan di B. Fungsi disebut juga pemetaan. Fungsi merupakan relasi yang memiliki sifat-sifat khusus. Sifat-sifat fungsi atau pemetaan dari A ke B sebagai berikut. Yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Yang kedua, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Jika banyak anggota himpunan A sama dengan N buka kurung A tutup kurung, dan banyak anggota himpunan B sama dengan N buka kurung B tutup kurung, banyak fungsi yang mungkin dari dua himpunan sebagai berikut. Yang pertama, banyak fungsi yang mungkin dari A ke B sama dengan N buka kurung B tutup kurung pangkat N buka kurung A tutup kurung. Dan yang kedua, banyak fungsi yang mungkin dari B ke A sama dengan N buka kurung A tutup kurung pangkat N buka kurung B tutup kurung. Perhatikan contoh berikut. Diketahui anggota himpunan A adalah A, B, C, D, E, dan anggota himpunan B adalah 1, 2, 3, 4. Banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke B adalah anggota himpunan A adalah A, B, C, D, E. Banyak himpunan A adalah 5, anggota himpunan B 1, 2, 3, 4.
banyak anggota himpunan B adalah 4. Selanjutnya, banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B, kita menggunakan rumus yang banyak fungsi yang mungkin dari A ke B sama dengan N buka kurung B tutup kurung pangkat N buka kurung A tutup kurung. Jadi, banyak anggota himpunan B kan 4, sedangkan banyak anggota himpunan A adalah 5. Jadi, 4 dipangkat 5 adalah 256. Jadi, banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke B adalah 256. Yang kedua, fungsi korespondensi satu-satu. Fungsi korespondensi satu-satu merupakan fungsi yang memiliki sifat-sifat khusus. Suatu fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi korespondensi satu-satu jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B. Yang kedua, setiap anggota B mempunyai tepat satu pasangan di A. Dengan adanya dua syarat tersebut mengakibatkan banyak anggota himpunan A harus sama dengan banyak anggota himpunan B. Jika terdapat A dan B dengan N buka kurung A tutup kurung sama dengan N buka kurung B tutup kurung sama dengan N. Banyak fungsi korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah N dikali buka kurung N kurang 1 tutup kurung dikali buka kurung N dikurang 2 tutup kurung dikali buka kurung N kurang 3 tutup kurung dikali seterusnya dikali 3 dikali 2 dikali 1 atau N faktorial. Perhatikan contoh berikut. Diketahui anggota himpunan P adalah 4, 5, 6, 7 dan anggota himpunan Q adalah E, F, G, H. Banyak fungsi korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan P ke Q adalah banyak anggota himpunan P adalah 4 karena 4, 5, 6, 7. Dan banyak anggota himpunan Q adalah 4 yaitu E, F, G, H. Jadi, kita menggunakan rumus N faktorial sama dengan 4 faktorial. Sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4. Sehingga diperolehlah hasil 24. Jadi, banyak fungsi korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan P ke Q adalah 24. Nah, berikut adalah contoh dari fungsi korespondensi satu-satu. Karena setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota di B, setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota di A. Berikut adalah contoh dari bukan fungsi korespondensi satu-satu. Karena kita perhatikan pada diagram panah pertama. Bukan fungsi korespondensi satu-satu karena Z tidak mempunyai pasangan dan Y mempunyai dua pasangan. Yang ketiga, notasi fungsi. Fungsi dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, atau H. Fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan sebagai berikut. Sedangkan fungsi F yang memetakan X anggota himpunan A ke anggota himpunan B dinotasikan sebagai berikut. Dibaca F memetakan X ke Y. Dibaca F memetakan X ke Fx. Dibaca F memetakan X ke Y sama dengan Fx. Y merupakan peta atau bayangan X atau nilai fungsi dari X, ditulis Y sama dengan Fx. X merupakan prapeta dari Fx atau X merupakan prapeta dari Y. Prapeta dari Y oleh fungsi F dinotasikan dengan F pangkat negatif 1 buka kurung Y tutup kurung.
Jika X merupakan prapeta dari Y oleh fungsi F, maka F pangkat min 1 buka kurung Y tutup kurung sama dengan X. Himpunan dari nilai Y sama dengan Fx disebut daerah hasil atau rank F. Perhatikan contoh berikut. Diketahui fungsi F memetakan X ke 3X ditambah 5. Tentukan rumus fungsinya dan nilai fungsi untuk X sama dengan negatif 2. Yang pertama, rumus fungsinya adalah Fx sama dengan 3X ditambah 5. Dan untuk nilai fungsi X sama dengan negatif 2, setiap X diganti dengan negatif 2. Jadi, Fx sama dengan 3X ditambah 5 sama dengan 3 dikali negatif 2 ditambah 5 sama dengan negatif 6 ditambah 5 sama dengan negatif 1. Jadi, nilai fungsi untuk X sama dengan negatif 2 adalah negatif 1. Yang keempat, daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil fungsi. Yang pertama, fungsi dalam bentuk diagram panah. Fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B, di mana anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, 4 disebut daerah asal domain. Dan anggota himpunan B adalah 3, 5, 7, 9, 11 disebut daerah kawan atau kodomain. Dari diagram panah diperoleh bayangan dari 1 adalah 3, bayangan dari 2 adalah 5, bayangan dari 3 adalah 7, bayangan dari 4 adalah 9. 3, 5, 7, 9 disebut daerah hasil. Himpunan pasangan berurutan fungsi F sama dengan 1,3, 2,5, 3,7, 4,9. Yang kedua, fungsi dalam bentuk F memetakan X ke Fx. Jika daerah asal dan daerah kawan tidak didefinisikan, daerah asal dan daerah kawan berupa bilangan real R, daerah hasil fungsi F sama dengan buka kurung kurawal, nilai Fx tutup kurung kurawal. Nah, pembelajaran kita untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube SMP Negeri 3 Kota Singkawang. Sampai jumpa minggu depan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.